Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Shalom saudara-saudara, selamat pagi. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan semua saudara, walaupun hanya secara online saja. Tapi dimanapun kita berada, Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Bisa bilang amin, haleluya. Mari kita satu dalam doa untuk menyambut renungan di pagi ini. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kembali kami menikmati hari yang baru hari ini. Karena itu kami ingin bersekutu lebih dulu dengan Tuhan, mendengar firman-Mu disampaikan lewat sorga, yaitu suara gembala. Mari Tuhan berfirman-Lah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pagi ini saudara, yaitu tanggalkan semua beban. Lukas 11 ayat 28 berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah saudara, seringkali yang menjadi penghalang kita untuk maju bukanlah orang lain atau pihak dari luar, melainkan diri kita sendiri. Untuk itulah firman Tuhan menghimbau kepada kita, yaitu dalam Ibrani 12 ayat 1-2. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah saudara, kita semua harus menanggalkan segala beban yang selama ini merintangi kita untuk maju. Kita tidak dapat berlari dengan kencang sambil membawa ransel berisi beban yang sangat berat di punggung kita. Nah saudara, kita tidak dapat mendaki dan mencapai puncak gunung bila di puncak kita penuh dengan barang bawaan. Semuanya harus diletakkan atau ditanggalkan. Beban-beban itu dapat berupa ketakutan, keraguan-raguan, pola pikir yang sempit, kecemasan, kemarahan, sakit hati, kegagalan masa lampau, dan lain-lain. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan bahwa Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah saudara, pikiran sempit yang dipenuhi hal-hal negatif tadi harus diubah, harus ditanggalkan. Kita harus memiliki pola pikir yang baru sehingga kita mampu memahami betapa sesungguhnya
Tuhan memiliki rancangan, kehendak, dan tujuan yang baik bagi kehidupan kita semuanya. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah saudara, tidak seorang pun yang menjalani hidup biasa-biasa saja akan memiliki kehidupan yang luar biasa. Tidak ada seorang pun mampu bertahan bila hidupnya dipenuhi dengan beban. Kita harus keluar dari keterbatasan kita, buanglah segala beban. Bila kita terus-menerus berjalan dalam kekecewaan, kepahitan, frustrasi, atau keraguan-raguan, beban kita akan terlalu berat dan kita tidak dapat hidup dengan semua itu. Kita tidak dapat memenuhi panggilan hidup kita bila kita ditekan oleh beban berat dan hal-hal yang semacam itu. Kita harus hidup dengan beban yang ringan. Nah, itulah sebabnya Tuhan Yesus mengundang setiap orang yang berbeban berat untuk memberikan kelegaan kepada Dia, tapi caranya adalah serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan kepadamu kekuatan. Nah, saya tutup dengan kalimat ini. Jangan ragu untuk datang kepada Yesus. Dia sanggup memulihkan kepada saudara. Sekali lagi saya ulang ayat emas di atas. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan bagimu. Haleluya, haleluya. Amin. Kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Engkau bukan hanya menyelamatkan kami dari upah dosa yaitu maut, hukuman kekal dalam neraka, tetapi sementara kami masih hidup di bumi ini, Engkau memperhatikan kehidupan kami, supaya kami hidup di dalam keadaan damai sejahtera, kebahagiaan, dan dilimpahi dengan berkat daripada Tuhan. Namun kami sadar, kadang-kadang karena terlalu banyak masalah, soal-soal yang menghimpit kami, maka kami betul-betul mengalami rasa beban begitu berat, kekecewaan, frustrasi, kekhawatiran, kecemasan, takut, dan sebagainya. Ampunilah kami karena kami tidak mengerti akan firman-Mu, dan kini kami telah mengerti apa yang Engkau firmankan kepada kami. Kami mau belajar membuang jauh-jauh dan menanggalkan beban yang kami pikul, sementara kami ikut Tuhan. Kami berfokus kepada Engkau, bahkan menyerahkan semua beban berat kami kepada Engkau, dan Engkau memberi kelegaan kepada kami. Terpujilah nama-Mu. Semua urusan-urusan kami, bisnis kami, pekerjaan kami serahkan dengan memohon berkat kepada Tuhan. Engkau akan membuka jalan di tengah-tengah pergumulan ekonomi yang cukup berat dan banyak saingan di masa kini. Engkau yang akan menentukan masa depan kami, masa depan yang penuh pengharapan. Terima kasih Tuhan. Seluruh keluarga kami, anak-anak kami, semuanya kami serahkan dalam penggembalaan Tuhan. Engkau selalu membawa kami kepada rumput yang hijau dan air yang segar. Engkau mencukupi segala kebutuhan kami. Kalau ada pendengar yang masih sakit, ulurkan tangan-Mu. Demi bilur-bilur-Mu Tuhan menyembuhkan mereka. Ajar mereka memandang dan berfokus hanya kepada Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dan Tabib yang ajaib. Segala puji dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa esok hari.